berjaga dan sadar. Rasul Paulus menunjukkan bahwa kita tetap sadar dan waspada dan selalu berjaga-jaga supaya apa? Supaya mempersiapkan diri kita untuk apa? Supaya rohani kita bertumbuh dan berbuah. Amin. Boleh kita tetap hidup mungkin untuk usaha, untuk pelayanan, apapun yang kita lakukan di dunia ini. Tapi ingat saudara yang kasih nama Yesus, kalau saudara bukan untuk Tuhan hidup kita, maka saya berbicara saat ini di tempat ini, sia-sia akan kamu lakukan. Karena yang Tuhan mau bagi saudara, hidup inilah, mari. Jangan sia-siakan. Di ayat yang ketujuhnya, sebab mereka yang tidur-tidur waktu malam dan mereka yang mabuk-mabuk waktu malam. Ayat yang ke-8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Ayat 9-nya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka Yesus akan menyelamatkan kita dari murka Allah yang dasarnya hukuman. Jangan sia-siakan waktu yang ada, yang Tuhan berikan. Sungguh-sungguhlah kita untuk Tuhan. Saudara, karena kita tahu dan saya percaya saudara sudah menikmati kebaikan Tuhan. Demi kebaikan Tuhan, mungkin di dalam usaha Tuhan berkati, mungkin di dalam kesehatan, di dalam keluarga. Dan saya ingatkan, firman Tuhan berbicara, janganlah seperti orang bebal, tapi orang yang arif. Kalau saudara tidak berterima kasih kepada Tuhan, maaf, itu sama dengan tidak tahu diri. Karena Tuhan sudah membuktikan, dia berkorban untuk saudara dan saya. Mari, apa yang Tuhan beri bagi saudara dan saya? Apa yang saudara saya berikan untuk Tuhan? Tuhan tidak pernah mau meminta hal-hal yang lain, hanya hidup saudara. Dan saudara menyadari, saudara ada saat ini, mungkin kesuksesan semuanya, semata-mata itu satu anugerah Tuhan. Kekayaan Tuhan milik semua, nyawa pun milik Tuhan semua. Mari, kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di ayat yang ke-10-nya, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah, kamu seperti yang memegang kamu lakukan. Tuhan sudah buktikan, tadi saya bilang, Dia rela mati untuk saudara dan saya. Sekarang kita buktikan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Jangan sampai kita menyesal di waktu Tuhan panggil kita belum siap. Jangan kiranya kita sudah merasa maju, baik di dalam pelayanan, di dalam usaha, di dalam aktivitas apapun. Mungkin kita punya deposita miliaran, punya jemaat ribuan. Dikala Tuhan panggil saudara saya, Tuhan hanya bertanya bagi saudara saya, sudahkah saudara dan saya melakukan kebenaran firman Tuhan? Sudahkah saudara dan saya melakukan amanat agung, menjadikan semua suku menjadi muridku? Itu yang Tuhan mau. Mari. Saya percaya saudara saya bukan anak-anak lagi, tapi saudara sudah dewasa. Dan apakah kita sudah dewasa? Jadikanlah menjadi suratan di mana kami berada. Jadilah berkat di mana kau pijak. Firman Tuhan bilang, apa yang kamu pijak akan menjadi milik pusakanya Tuhan. Mari kita koreksi pada hari ini. Apakah sudah saudara sepenuhnya untuk Tuhan? Apa saudara masih setengah-setengah? Dunia boleh, Tuhan boleh. Tapi firman Tuhan bilang, yang uang-uang kuku Tuhan akan menuntahkan. Mari, saya ingatkan kembali, selagi saudara saat ini masih ada kesempatan, jangan sia-siakan waktu yang ada. Kita tidak pernah kompromi lagi dengan dosa, dengan dunia. Maaf, kalau kita tidak melakukannya, siap-siaplah kita akan binasa oleh dunia ini. Dan maaf lagi, jangan berharap dan bermimpi mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan akan kuberikan bagi saudara dan saya. Ayo, kita sungguh-sungguh lagi kita hidup. Karena hari ini, sesuai dengan firman Tuhan, udah gelap, udah malam.
Artinya dunia tidak akan pernah menjanjikan bagi saudara dan saya. Ayo, lebih lagi sungguh-sungguh. Jangan salibkan Tuhan yang kedua kali. Dengan cara gimana? Kita lebih utama perusahaan, usaha, pekerjaan daripada Tuhan. Mari, jangan kecewakan Tuhan. Ayo, saya ingatkan selagi kita nyaman, masih bisa tenang kita hidup. Usaha kita masih kita lancar, kesehatan kita masih ada saat ini. Ayo, pergunakan hanya untuk satu tujuan, senangkan hati Tuhan. Karena kita tahu Tuhan akan melihat, Tuhan akan memberkati. Boleh dunia bergejolak saat ini. Kalau kita lihat di media, mungkin lihat realitas zaman sekarang, menakutkan. Tapi satu hal saya percaya, Tuhan tahu orang yang sungguh-sungguh, yang benar-benar melangkah. Kita boleh bersandiwara, kita tiap hari ibadah, baca firman mungkin. Tapi kalau hidup saudara hanya untuk dilihat orang, jangan berharap demi pernyataan Tuhan akan ada dalam hidup. Mari, ayo, saya tekankan untuk saudara dan saya khususnya, buat saya pribadi, biar saudara dan saya semakin hari roh saudara lebih menyala-nyala, semakin hari roh saudara semakin mengasihi akan Tuhan. Maka saya percaya dunia tidak bisa berbuat apa-apa bagi saudara. Kenapa? Kalau kamu di pihak aku, tidak ada yang bisa. Artinya kalau Tuhan ada dalam hidup kita, di dunia yang jahat ini, saudara menjadi pemenang lebih dari pemenang. Jika Tuhan panggil, sabarlah kau duduk bersama. Itulah satu misi bagi saudara saya. Kalau saudara ingin melihat, bertatapan dengan Tuhan, melihat dengan nama wajah Yesus, ayo persiapkan hidup saudara. Karena ada satu firman Tuhan, tanpa kesempurnaan, tanpa kekudusan, tidak akan mungkin muka dengan Tuhan. Itulah misi saya. Saya ingin, gimana sih wajah Tuhan Yesus? Ayo persiapkan saat ini, persiapkan hidup saudara. Berilah waktu, hanya berapa menit lah duduk di kaki Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita, dengan mindset kita melayani ke sana ke sini. Tapi kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, sia-sia hidup saudara dan saya. Mari, jangan sampai saudara dan saya suatu saat Tuhan menyahar, aku tidak pernah mengenal Engkau. Ayo, jadilah berkat bagi banyak orang. Kalahkan dunia dengan hidupmu, karena kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu. Kenapa? Karena saudara sudah dibeli dengan mahal. Dan hidupmu bukan hidupmu lagi, tapi akulah yang hidup. Itu kembali ke saudara. Sejauh mana saudara dan saya mempercayakan hidup saudara dan saya, atau dunia lebih besar, atau Tuhan. Dan saya percaya di malam ini, saudara ada, saudara mau dibentuk, bertumbuh, berbuah, dan lebih lagi membuat Tuhan bangga. Saudara untuk Tuhan. Kenapa buat bangga? Tuhan tidak akan pernah menyesal mengorbankan hidupnya untuk saudara. Karena saudara memberi yang terbaik, hidup kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah inilah kebenaran firman Tuhan. Biar menjadi patokan saudara dan saya. Menjadi rema buat saudara dan saya. Supaya saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan. Satu, serahkanlah hidupmu. Itu firman Tuhan. Kekuatan, itulah ibadahmu yang sejati. Dan ayat kedua di Roma itu, janganlah serupa dengan dunia ini. Mari, saudara saat ini bukan anak kegelapan, tapi anak terang. Kalau anak terang, saya percaya tidak akan pernah tersandung. Kalau kita gelap, kita akan gelap semuanya. Haleluya Tuhan. Mari firman yang saya jabarkan, biar itu menjadi rema, menjadi patokan buat saudara saya,
supaya saudara dan saya lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Inilah setiap kami Tuhan. Engkau sudah berkata-kata pada hari ini Tuhan. Hamba terbatas untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus memperkatakan Tuhan. Pribadi lebih pribadi Tuhan. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Karena firman-Mu berkata, tidak seorang pun binasa Tuhan. Biar Tuhan sendiri, Tuhan yang memegang hatinya Tuhan. Supaya tidak diambil oleh dunia ini. Yang panah ini Tuhan. Ajar untuk jemaat-Mu Tuhan. Menghitung hari-hari Tuhan. Supaya dia lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Lebih lagi menyerahkan hidupnya. Biarlah Engkau sebagai juru selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya segala pergumulan sidang jemaat-Mu Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sakit. Kami percaya oleh kuasa Tuhan dia akan sembuh. Di dalam kelemahan Tuhan beri kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam nama Yesus, mari kita arahkan pandangan kita di hadapan Tuhan. Serahkan hidupnya kepada Tuhan, karena Tuhan akan bekerja bagi saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan yang telah disampaikannya pada hari ini dan melakukannya segala perintah-perintahnya dengan setia, maka berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Diberkatilah imanmu akan tetap naik. Diberkatilah keluargamu dengan penuh damai sukacita kepada Allah. Diberkatilah kesehatan. Diberkatilah usahamu. Maka damai sejahtera Allah akan melimpah-limpah saat hari ini sampai kelak Tuhan menjemput kita. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.